Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan usul fikih. Sebelum kita melanjutkan, kita murajaah dulu pelajaran yang kemarin. Karena hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu dengan mengulang-ulang. Kalau enggak, maka dia nanti akan berlalu saja. Nanti gelarnya kuntuk-kuntuk. Tahu kuntuk? Kuntuk-kuntuk itu kalau orang Bugis bilang kue yang dicampur oleh pisang sama tepung, jadinya kuntuk-kuntuk. Tapi kalau orang Arab memaksudkan kuntuk-kuntuk itu maksudnya adalah dulu aku pernah belajar, berlalu begitu saja. Itu namanya apa? Kuntuk-kuntuk. Nah, kita tanya, siapa yang pertama kali menyusun usul fikih? Nah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa tujuan dari mempelajari ilmu usul fikih ini? Untuk memahami apa? Memahami perkataan. Usul, apa makna dari usul? Fikih. Iya. Dan kita masuk. Sekarang pelajaran dilalatul alfad. Dilalatul alfad saya berikan gambaran secara umum dulu. Tatkala antum mendapati antum mendapati perkataan, contoh saya kasih bahasa Arab lah ya. Solli. Maka dari solli ini kita bisa mengungkap usul fikih yang banyak. Pertama, nas. Teks. Kalau antum dibilang solli, maka kalau ada orang lain bertanya kepada antum paham nggak perkataan yang tadi solli? Iya, saya diperintahkan sholat. Secara teks kalimat tersebut apa? Aku diperintahkan sholat. Ini secara nas. Kemudian ada lagi pemahaman yang lain. Mujmal. Antum ditanya lagi sama orang lain, antum paham sholat apa yang dimaksudkan? Nggak tahu. Nah, global. Paham? Apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Duhur, asar, maghrib, isya, nggak paham. Pokoknya saya disuruh sholat aja. Nah, dia ini apa namanya? Mujmal, global. Ya, mujmal. Ada lagi pemahaman yang lain dari kalimat ini saja. Mutlak. Ditanya lagi antum sama orang lain, antum paham nggak disuruh sholat di mana? Waktunya kapan? Nggak paham. Berarti mutlak, nggak terikat dengan tempat, nggak terikat dengan waktu. Paham? Sholat. Maka dari kalimat sholat saja kita mendapatkan apa? Nas, mujmal, mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Kalau sekiranya soli ini, kira-kira soli ini adalah, antum mengatakan soli ini karena ini adalah waktu duhur, saya disuruh duhur. Waktu duhur dia berkata seperti ini. Sementara saya belum sholat. Oh, ini zahir. Nah, kalau dia bilang lagi soli di waktu duhur, dia anggap asar. Oh, sholat asar kayaknya. Padahal antum berada di waktu duhur. Ini namanya takwil. Pemalingan dari makna zahirnya.
Sudah berapa sudah? Dari kalimat sholli saja? 5. Yang berikutnya adalah mantuk. Mantuk. Mantuk ini ya sebenarnya saudara kembar dengan nas. Apa yang dilafadzkan? Sholli, yaitu perintah sholat. Paham? Ada lagi pemahaman yang lain, yaitu mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Aku diperintahkan sholat, berarti nggak diperintahkan tidur, paham? Nggak diperintahkan makan. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi dari satu kalimat saja kita bisa mengungkap berapa sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pembahasan usul fikih. Makanya tak kala ada seorang guru datang mau mengajar di mahat kami, saya tanya, saya mengajarkan di mahat ini 12 cabang ilmu. Saya sebutkan semua usul fikih, mantik, balaghah. Terus kamu apa yang kamu bisa ngajar di sini? Dia lulusan Jember. Apa yang kamu bisa ajar? Oh, saya bisa ngajar usul fikih. Ya udah, kalau gitu kita buka Al-Qur'an, kamu jelaskan usul fikih ini. Siapa namanya? Ini terserah. Kamu jabarkan usul fikih yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Saya tunjuk terserah saja. Saya tunjuk satu ayat. Keluarkan usul fikihnya. Oh, saya nggak bisa kayak gitu. Saya bisanya yang ada pada contoh-contoh saja. Maksudnya ada pada contoh-contoh yang pernah dia pelajari dalam ilmu usul fikih. Oh, nggak bisa seperti itu. Usul fikih itu tidak hanya pada Al-Quran, pada hadis, pada ini. Pokoknya semua bisa digali ilmu usul fikihnya. Paham? Bisa digali ilmu usul fikihnya. Coba lihat kata sholli. Atau kata-kata yang lain. Ini baru berapa sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ungkap lagi, sholli ini adalah amar, perintah. Dalam ilmu bahasa Arab, kata perintah itu adalah amar tufidul wujub, memberikan kata pemahaman wujub. Coba lihat, sudah berapa sudah? 8. Dari satu kata. Maka semua Al-Quran, semua hadis, apapun bentuk kalimatnya, maka bisa diungkap pelajaran ilmu usul fikihnya. Paham ini? Jadi, saya bingung kok gimana? Ini kan nggak sesuai dengan contoh yang dipelajari. Makanya kamu belajar satu, pengembangannya yang luas, pengembangannya yang bagus. Paham satu pelajaran tapi bisa mengembangkan kepada yang lain. Nah, inilah yang kita akan pelajari, dilalatul alfat, penunjukan lafaz. Dari perkataan orang, dari perkataan Al-Quran ataupun perkataan hadis, kita bisa mengungkap pemahaman yang banyak. Dengan apa? Dengan mempelajari ilmu usul fikih. Pertama kita sebutkan kalimat sholli terdapat nas, mujmal, mutlaq, mafhum mukhalafah, mantuk, zahir, amr, ta'wil. Nah, silakan ditulis sebelum kita masuk pada satu-satu pembahasan. Atau setelah ini kita datangkan lagi contoh dulu? Iya. Pokoknya antum datangkan, terserah antum ngomong apa saja. Antum ngomong apa, nanti kita proses dengan ilmu usul fikihnya. Zahir ini adalah ada dua lafaz. Ada satu lafaz tapi memiliki dua makna. Maka yang salah satunya yang dikuatkan namanya zahir. Yang dipalingkan kepada yang enggak kuat itu namanya takwil. Contoh sholat di sini kan ya. Sholat ini anak ngomong sama antum, sholli, sholatlah kamu.
Sementara ini waktu apa ini? Taruhlah ini waktu duhur, kan? Oh, sholat di sini perintahnya adalah duhur, benar. Berarti makna yang benar, zahir. Kalau di waktu duhur, antum palingkan ke waktu asar, ini namanya takwil, pemalingan. Pemalingan dari makna yang benar kepada makna yang salah. Tapi kalau mujmal ini nggak ada pilihan, nggak ada pembeda antara keduanya. Nah sekarang antum mau ngomong apa? Terserah. Coba mau ngomong apa? Mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Terserah. Hah? Apa? Hujan. Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ini kan kalimat nggak sempurna ya. Ini hujan atau itu hujan baru sempurna. Kalau hujan saja itu nggak sempurna. Kalau soli tadi sempurna, ada yang terdiri dari dua kata, perbuatan dan pelaku. Soli, sholatlah kamu. Antum tulis di sini ini hujan saja ya. Ini hujan. Ini hujan. Nah, orang usul fikih tak kala menemukan suatu lafaz, maka yang pertama kali terbetik adalah nas, konteks, teks. Nasun. Ini hujan. Ya, ini hujan. Ini terikat dengan tempat atau enggak? Terikat waktu atau tidak? Tidak. Berarti apa? Mutlak. Antum menceritakan, mengabarkan kejadian ini. Berarti ini mutlak. Tidak terikat dengan waktu, kapan? Enggak. Tidak terikat juga dengan tempat, enggak di balik papan, enggak di mana. Pokoknya itu mengabarkan ini hujan. Saat ini hujan. Kan? Berarti dia mutlak. Kemudian di sini ada mujmal juga. Muslim. Mujmal di situ antum nggak jelaskan di sini hujannya gerimis, ataukah hujannya deras, ataukah hujannya rintik-rintik. Berarti ini apa? Mujmal, masih global. Antum nggak jelaskan ini. Kemudian dari kalimat ini ada mantuk juga. Mantuk itu yang dilafadzkan, yaitu ini hujan. Namanya mantuk. Kemudian di sini ada mafhum mukhalafah juga, pemahaman kebalikan. Ini hujan, berarti apa? Lawan dari hujan apa? Tidak panas. Namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Terus apa lagi? Ini nggak ada perintah kan, nggak ada larangan ya? Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Nah kalau sekiranya di sini hujan di sini memiliki dua makna, taruhlah di sini maknanya rintik-rintik sama deras. Kalau antum ngomong di saat itu ini hujan, sementara hujannya deras, kan? Berarti saya memaknai hujan ini deras, berarti zahir. Apa yang sesuai dengan keadaan? Zahir. Tapi kalau hujan di sini hanya rintik-rintik, kemudian saya maknai hujannya deras, maka ini adalah takwil, pemalingan kepada yang zahir, dari zahir kepada yang lain. Di sini nggak ada nggak ada umumnya, nggak ada nasnya, nggak ada nggak ada amarnya, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Kalau sekiranya ada perintahnya, baru nanti ditulis amar. Kalau sekiranya ada larangannya, baru ditulis nahi. Nah, jadi dari kalimat ini hujan saja sudah bisa diungkap ilmu usul fikihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nanti kita akan bahas satu-satu dari bab per bab.
Nah, paham Hidayat? Hah? Kalau nas itu kan pemahaman sesuai teks. Iya, teks. Mantuk juga sesuai. Iya, sesuai dengan teks. Cuma mantuk nanti kalau kita ingin mengungkap mafhum mukhalafah. Kalau kita mau mengungkap, seumpamanya saya berdiri. Oh, saya berdiri. Secara mantuknya itu, oh berarti ada mafhum mukhalafahnya, yaitu dia tidak duduk, dia tidak baring. Pemahaman kebalikan. Udah? Nah, tinggal dikembangkan yang lain. Tak kala antum membaca hadis, baik itu terjemahannya ataupun antum bisa bahasa Arab, antum bisa mengungkap faedah yang banyak dari hadis tersebut. Secara lafaz aja dulu. Apalagi kalau hadis tersebut terkandung perintah, terkandung larangan, ya, terkandung yang lain, maka antum bisa mengungkap faedah. Lebih bagus lagi kalau sekiranya ada ustadz, tak kala dia menjelaskan faedah, lantas dia mengaitkan dengan ilmu usul fikih. Nah, ini tambah mengembangkan antum. Tapi kalau ustadznya langsung menyebutkan faedah, oh faedah hadis ini, tanpa mengaitkan, ini enggak nyambung nanti dengan ilmu usul fikihnya. Nah, kita baca. Babul awal, bab yang pertama, an-nassu, nas. Nas ini teks. Jadi seluruh Al-Quran, seluruh hadis, seluruh ucapan, seluruh kitab, apa saja yang diucapkan, maka konteks pertamanya adalah apa? Nas. Oh, ini teksnya kayak gini, naksnya gini. Antum diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Oh, secara teksnya saya diperintahkan sholat. Tanpa antum menggali-gali yang lain dulu, secara tekstual dulu. Maka saya datangkan di sini contoh hanya satu atau dua, nggak banyak. Tinggal nanti dikembangkan ke Al-Quran, ke hadis. Antum buka Al-Quran, oh langsung aja antum bilang nasnya seperti ini, teksnya seperti ini. Nanti lawan dari nas itu nanti mansuh. Contoh seperti ini, saya mengatakan aku makan. Aku makan. Secara teksnya aku menggambarkan tentang diriku, yaitu makan. Kemudian di waktu yang lain saya mengatakan aku tidak makan. Berarti apa? Kalimat sebelumnya terhapus dengan kalimat setelahnya. Ini namanya nasikh dan mansuh. Nah, nas ini dia diamalkan kalau tidak ada yang menghapusnya. Aku daurah. Terus diucapkan lagi aku nggak daurah. Berarti apa? Menghapus perkataan sebelumnya. Nah, nas diamalkan kalau tidak ada apa? Mansuhnya. Tidak ada yang menghapus. An-nassu lughatan, nas secara bahasa adalah mazdadu uduhan. Apa yang bertambah kejelasannya. Kemudian nas secara istilah ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Dia tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Dia hanya satu makna dari apa yang diucapkan. Aku makan. Maka sudah, nggak ada makna-makna yang lain kecuali perbuatan makan tersebut. Kalau sekiranya mau dibikin jadi dua makna, berarti bukan nas. Paham? Kalau nas dia memiliki apa? Satu makna. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas ayat ini jelas. Paham? Secara nas ayat ini jelas. Yaitu apa? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Tapi kalau kita mau paling-palingkan sedikit, maksudnya jual beli di sini adalah begini-begini, riba di sini begini-begini, berarti bukan nas. Kalau kita mengatakan, oh riba yang diharamkan di sini adalah riba yang banyak bunganya. Kalau riba yang sedikit bunganya, itu boleh. Nah, berarti ini bukan nas, ini zahir. Karena antum datangkan dua makna. Datangkan dua makna. Demikian juga tak kalah antum, oh di sini jual beli di sini, jual beli kalau sekiranya untungnya banyak, lebih 100 kali lipat dari modal, itu haram. Kalau untungnya sedikit di bawah modal, itu boleh. Berarti antum apa? Tidak menaskan ayat ini, tapi mendohir atau mentakwilkannya. Paham? Nah. Maka di sini ditunjukkan dalat ala nasil ayat, menunjukkan atas nas ayat ini halalnya jual beli dan haramnya riba. Selesai. Ya, antum datangkan apa saja, konteks Al-Qur'an, teks hadis, terus antum proses seperti itu. Oh, nas teks ayat ini begini, tanpa antum otak-atik dulu, paham? Kemudian contoh yang lain, wa qaluhu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Wanita yang ditalak itu masa iddahnya 3 kali quru. Ya, 3 kali quru. Maka ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan secara nas dulu ya. Wanita yang diceraikan itu masa iddahnya 3 kali quru. Quru ini nanti kita mau memaknai haid atau memaknai suci, nanti masuk dalam pembahasan zahir. Kita maknai secara teks dulu. Mutallaqah di sini, wanita yang diceraikan pun, kalau kita mau gali-gali, wanita yang diceraikan ini apakah dia suaminya meninggal, ataukah dia dalam keadaan hamil, ataukah dia talak 1 atau talak 2, enggak digali-gali dulu, secara tekstual aja. Kalau digali-gali, maka nanti lain pembahasannya. Paham ini? Nah ini secara teks. Ada yang menghafal Al-Quran nggak di sini? Coba datangkan satu ayat dari Al-Quran. Apa coba? Terserah antum. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi. Jangan panjang-panjang dulu, nanti antum kerepotan. Pendek-pendek aja. Latihan. Yang mana sampai potongan kemana? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Sampai situ aja dulu. Secara teks, secara nas ayat ini apa? Jangan mendahului ketetapan Allah. Larangan mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara teks. Nanti ada pembahasan yang lain, nanti tak kalah kita belajar. Antum coba datangkan ayat. Terserah, atau hadis, atau antum ngomong sendiri aja. Bunyian Islam ala khams. Tapi ya itu aja bunyian Islam ala khams. Apa yang antum bisa gali nasnya di situ? Bahwa Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Itu Islam dibangun di atas 5 perkara. Antum udahlah. Qul huwallahu ahad. Secara nas antum gak usah paham-paham, tekstual aja dulu. Iya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan huwa ahad. Antum boleh bahasa Indonesia juga boleh. Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman dan kemudian bagi. Ya panjang banget itu. Pendek aja. Al-Quran penyembuh bagi orang yang beriman. Al-Quran apa? Penyembuh bagi orang yang beriman. Secara nas ayat ini Al-Quran adalah syifa sebagai penyembuh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu. Secara tes. Secara nas berarti perintah kepada orang beriman untuk berselawat. Iya gitu. Kita
Sudah pendek aja. Iya, stop aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah stop situ. Antum tahu bahasa artinya? Kalau antum nggak tahu artinya bahasa Indonesia itu bahasa Arabkan aja, ya kan? Nah, nas ayat ini memerintahkan apa? Untuk bertakwa. Tuh. Ya, la tagdob walakal jannah. Tes hadis ini apa? Tidak boleh, balasannya adalah surga. Itu mah belakang. Malikin nas. Teks ayat ini apa? Allah adalah rajanya manusia. Paham? Belakang itu Pak. Kacamata. Allah nurus samawati wal ardh. Allah nurus samawati wal ardh. Iya, secara nas ayat ini Allah memberikan kabar bahwasanya Dia menerangi langit dan bumi. Pak. Tuh. Nih. Apa? Diwajibkan ya, orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Tuh. Apa? Menikah tuh. Ar-Rum ayat 21 kayak itu? 22. Yang biasanya banyak di apa undangan itu nah. Yang lain coba pendek-pendek aja. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa? Antum paham artinya aja. Ara'aita, bukankah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Antum? Allahus Samad. Allah mengabarkan dirinya bahwasanya Dia apa? As-Samad, tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Innal insana. Apa itu teks ayat tersebut? Berada dalam kerugian. Udah mah? Apa itu artinya? Oh, la taqrabuz zina ya. Secara tekstual ayat ini apa? Larangan mendekati zina. Jadi kalau antum mau menggali lagi, nambah pelajaran lagi. Nambah pelajaran usul fikih lagi. Hidayat udzur kah? Pas ya. Apa Hidayat? Hal adullukum enggak belum nyambung itu. Hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabillah. Sudah stop situ. Apa secara nas ayat ini? Bahwa orang-orang beriman itu dilarang. Tentu baca terjemahannya dulu kali. Hai orang-orang yang beriman, apakah aku mau tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. 6. Wa qad yutlaqu ismun nasi ala dhahir. Terkadang nas disebut dengan zahir. Padahal zahir nanti beda dengan nas. Tapi terkadang para ulama mengatakan zahir ayat ini, padahal ayat tersebut nas.
Zahir nanti beda dengan nas. Tapi terkadang nih para ulama mengungkapkan kalau untuk membaca kitab, zahir ayat ini padahal itu adalah nas. Ini terkadang dipakai untuk nas. Hukmuhu i'malu bihi hatta yatiyan nashu. Hukum nas itu diamalkan. Pokoknya ada teks ayat, teks hadis diamalkan. Ini hukum asal. Sampai ada nas yang menghapus. Ada nas itu yang menghapus. Contoh, salatlah. Kalimat salat di sini adalah nasnya perintah untuk salat. Kemudian datang ayat yang lain menghapus, jangan salat. Maka apa? Ayat sebelumnya dihapus, nas tersebut dihapus dengan nasikh. Nah, itu banyak di dalam Al-Qur'an juga nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat yang memang disebutkan tapi enggak dipakai lagi hukumnya. Lafadznya tetap terucap sampai hari kiamat, tapi dia enggak dipakai. Nah, selesai paham tentang nas ini? Nah, sekarang kita pindah ke zahir. Kalau zahir ini ada suatu lafaz yang dia memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Contoh salatu. Salat ini ada makna secara bahasa, ada makna secara syar'i. Kalau makna secara syar'i adalah doa. Secara bahasa. Ini bahasa. Dia bermakna doa. Berdoa. Paham? Secara syar'i salat ini sebagaimana yang kita ketahui, dia pada yang didahului dengan takbir, ditutup dengan apa? Dengan salam. Yuftahu bitaslim, takbir, didahului dengan takbir, wa yuhtamu bitaslim. Nah, kedua makna ini terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau sekiranya antum diberikan zakat oleh orang, sedekah, washolli alaihim, doakanlah atas mereka. Berarti makna apa? Makna bahasa. Aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ini maknanya apa? Secara syar'i. Paham? Coba lihat. Berarti lafaz salat memiliki dua makna dalam Al-Quran. Tak kala kita ada kalimat seumpamanya yuqimus shalah. Ada kalimat seperti ini, aqimus shalah. Aqimu as-shalah. Berarti ada kalimat salat kan di sini ya. Maka kalau kita mengatakan, oh saya diperintahkan berdoa di sini. Diperintahkan berdoa. Maka dia apa? Kerjanya berdoa saja, nggak ada takbir, nggak ada salam. Maka ini adalah pemalingan. Ini namanya takwil. Pemalingan dari makna yang zahir. Kalau dia katakan ini adalah maknanya syar'i, berarti ini adalah zahir. Berarti zahir ini berlaku pada lafaz yang memiliki dua makna. Kalau dia nggak memiliki dua makna, bukan zahir, tapi nas. Contoh yang lain lagi. Ada di dalam surah Al-Ahzab ada kalimat khotamun nabi. Khotam ini
di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Pertama, cincin. Cincin. Yang kedua maknanya adalah penutup. Lihat. Muhammadur Rasulullah, di dalam surah Al-Ahzab itu khatamun nabi. Muhammad itu adalah penutup para nabi. Paham? Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya itu adalah cincin nabi, sebagaimana Ahmadiyah yang ada di India sana mengatakan khatam di situ adalah cincin. Sehingga apa? Dia meyakini adanya nabi setelah Muhammad. Kenapa? Karena ayat tersebut bukan maknanya penutup, tapi apa? Cincin. Nah, kalau kita mengatakan khotam di sini adalah penutup, berarti ini adalah zahir. Kita palingkan kepada makna yang benar. Kalau kita palingkan ke makna yang salah, ini namanya apa? Ta'wil. Ya, ta'wil. Jadi ada kata yang memiliki dua makna, maka itu masuk di dalamnya zahir dan ta'wil. Kalau ini saya hapus lagi. Kita berikan contoh lagi yang lain. Tulis ini terus kita datangkan contoh yang lain lagi untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman. Dah? Saya hapus ini? Saya hapus. Bahasa Arabnya monyet apa? Kirdun. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya. Kirdun, monyet. Kirdun. Kalau saya ngomong kirdun, itu monyet. Kirdun, itu monyet. Maka kata saya ini, kirdun ini, padahal saya melihat orang. Padahal saya melihat orang. Saya melihat orang. Maka kalau sekiranya kirdun di sini, saya melihat orang, terus saya ngomong kirdun, maka ini adalah ta'wil. Pemalingan dari kirdun ini adalah untuk binatang kepada apa? Kepada manusia. Tapi kalau saya mengatakan ini adalah kirdun benar-benar hewan, maka ini adalah zahir. Kirdun di sini adalah hewan, hayawanun, maka ini zahir. Tapi kalau saya katakan ini adalah rajulun su'ul wajhi, maksudnya buruk wajahnya, maka ini adalah ta'wil. Ra'aitu kirdan, saya melihat anjing. Saya melihat monyet. Padahal yang saya lihat adalah apa? Manusia. Maka saya palingkan kalimat kirdun ini yang seharusnya digunakan untuk hewan kepada lelaki yang jelek wajahnya, maka ini adalah ta'wil. Tapi kalau saya benar mengatakan ini hewan benar-benar hewan yang saya lihat, maka ini apa? Zahir. Demikian juga kalau saya ngomong, saya melihat bulan purnama yang sedang lewat. Ya kan? Ya, bulan purnama. Muslim bijlis muslim. Bulan purnama sedang lewat. Ini kira-kira apa ini? Zahir atau ta'wil ini? Ta'wil. Ta'wil yang benar ini. Kenapa? Karena ada korina di situ. Nggak mungkin bulan purnama lewat di depanmu, ya kan? Berjalan di depanmu nggak mungkin. Ini ta'wil yang benar. Pastilah mungkin wanita cantik atau lelaki yang bercahaya gitu ya, layaknya bulan purnama. Paham? Nah, berarti apa? Ada zahir, ada ta'wil. Zahir kepada pemahaman yang benar, ta'wil kepada pemalingan yang tidak benar.
Aisyah orang Syiah mengatakan Baqarah kan kaumnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan menyembelih Baqarah kan ya, sapi. Orang Syiah mengatakan Baqarah di sini adalah Aisyah. Padahal Baqarah di sini adalah hewan kan ya? Hewan ma'ruf, hewan yang diketahui. Coba lihat. Baqarah hewan sama Aisyah di zamannya Nabi Musa. Ini nyambungnya kemana ini? Aisyah hidup di zamannya Nabi Muhammad. Ini perintah kepada zaman Nabi Musa. Bani Israel disuruh perintah sapi, menyembelih sapi. Maka kalau sekiranya Baqarah di sini dipalingkan kepada Aisyah, ini namanya apa? Takwil. Kalau dimaknai adalah hewan, maka ini adalah dhahir. Maka dhahir atau takwil itu mengarah kepada lafaz yang memiliki dua makna. Paham sampai sini dhahir? Nah, kita baca ini. Babus tsani, bab yang kedua, al-dhahir lughatan diddul batin. Zahir secara bahasa adalah lawan dari batin. Paham? Batin adalah suatu hal yang tertutup, zahir adalah suatu hal yang nampak. Tapi bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Al-a'malu dhahir wal batin. Amalan zahir dan batin. Zahir apa yang nampak, batin apa yang tersembunyi. Secara istilahan adalah huwa lafdul ladzi yahtamilu ma'nayain huwa fi ahadihima azhar. Adalah lafaz yang memiliki dua makna dan yang paling zahir, yang paling benar itu disebut dengan zahir. Sebagaimana contoh-contoh yang kita kasih tadi. Lafaz yang memiliki dua makna, salah satunya yang paling kuat itu disebut apa? Zahir. Yang enggak kuat disebut ta'wil. Mislu qoulihi, seperti firman Allah, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Lafaz salat, lafdzus salati fi hadil ayat, dalam ayat ini memiliki dua makna. Salah satunya adalah makna lugawi bahasa, yaitu doa. Wal ukhra, dan makna yang lain adalah syar'i, yaitu maftuhun bitakbir wa maktumun bitaslim, didahului dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Wal azhar, dan yang paling benar maknanya adalah makna syar'i. Mislu akhar, contoh yang lain adalah firman Allah, wa atuz zakah. Ya. Tunaikanlah zakat. Zakat ini dia memiliki dua makna. Makna yang pertama namaun atau nabatun. Tahu nabati? Bahasa Indonesia sudah itu. Nabat. Suatu hal yang tumbuh-tumbuhan, paham, yang tumbuh, ditanam tumbuh. Zakat ini adalah mal. Nah, kalau kita diperintahkan membayar zakat, berarti membayar harta kita, akan mengeluarkan zakat harta kita. Nah, kalau kita memaknai berarti secara bahasa adalah nama tumbuh, berarti ini apa? Ta'wil. Kalau mal memerintahkan mengeluarkan harta, ini namanya apa? Dhahir. Lafduz zakati fi hadhil ayati yahtamilu ma'nayain, ahaduhuma ma'nal lugawi wa annama wa ziyadah. Salah satunya adalah makna lugawi bahasa, nama suatu hal yang tumbuh dan bertambah, dan yang lain bermakna syar'i, yaitu hak yang wajib terhadap harta, hak yang wajib ditunaikan. Wal azhar makna syar'i, dan yang zahir adalah makna syar'i. Nah, di sini di kolom yang bulat-bulat ini akan dijelaskan
banyak nggak ada ya. Kenapa ini? Bolong-bolong ini kok banyak nggak ada? Ada ya? Ada semua? Hah? Nah, iya. Kita sebutkan asbab, sebab zahir. Sebab zahir. Di sini akan disebutkan sebab-sebab yang menjadikan lafaz itu zahir. Zahir, kemudian takwil. Yang pertama adalah amar. Amar ini dia bermakna wajib. Kalau antum diperintahkan, berdiri kamu. Berarti saya diperintahkan berdiri. Ini hukumnya wajib, paham? Ini. Tapi kalau antum balikkan, enggak, saya disuruh saya ini bukan wajib ini mustahab saja. Mustahab. Amar maknanya mustahab. Maka ini adalah pemalingan. Pemalingan dari makna asal itu namanya apa? Takwil. Pada hukum asal perintah itu maknanya apa? Wajib. Oh enggak, ini kayaknya enggak wajib ini mustahab saja. Oh berarti kamu palingkan loh. Ini namanya apa? Takwil, pemalingan. Sigo amr, ya, sigo amr, bentuk amr yang zahirnya dia adalah perintah. Nah, ini enggak ada di sini ya. Enggak ada ya di situ ya? Hah? Iya. Sigo amr zahiruha fil wujub. Ini kalimat lanjutannya fil wujub. Itu ada hidayat. Enggak ada ya. Sigo amr zahiruha fil wujub. Kelanjutannya fil wujub. Muawwalun ilan nadab, ditakwilkan kepada mustahab. Berarti sudah. Sekarang yang kedua adalah nahi. An-nahi. Nahi itu jangan. Jangan kamu marah. Jangan kamu berkelahi. Jangan kamu berkata kasar. Maka hukum asalnya nahi adalah haram. Haram. Ini hukum asal larangan itu adalah haram. Nah kalau larangan ini dipalingkan kepada enggak ini di al-irsyad saja ini. Irsyad itu diberikan pengarahan. Jangan kamu lewat di situ. Jangan kamu lewat di jalan itu. Oh itu larangannya itu dia mengarahkan saya ke tempat yang lain saja. Berarti ini apa? Dia palingkan dari makna haram kepada irsyad. Irsyad itu arahan saja, bukan larangan, bukan suatu keharaman. Ada nanti memang di dalam Al-Quran ini seperti ini, tapi dia kita kembalikan kepada asalnya. Tapi kalau dia memiliki makna yang lain, maka ini disebut apa? Takwil. Kemudian yang berikutnya adalah umum. Yang ketiga adalah umum. Umum. Contoh, ada sabda Rasulullah, kullu bid'atin dolalah. Ini kan Rasulullah mengatakan ya, umum ya, setiap bid'ah itu sesat. Oh, enggak, itu maknanya adalah khusus. Khos.
Maksudnya apa? Bid'ah yang tercela saja. Kalau bid'ah yang baik-baik itu boleh. Maka ini namanya takwil, pemalingan dari yang umum kepada yang khusus. Dari yang umum. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan kullu begini, terus dia dipalingkan. Enggak semuanya itu. Yang berikutnya adalah hakikoh. Hakikoh, contoh. Yang keempat adalah hakikoh. Hakikoh dipalingkan kepada majaz. Contoh saya mengatakan gini. Hada kirdun. Ini monyet. Kalau saya ngomong seperti ini, lihat lihat monyet beneran, maka ini hakikat ucapan saya, benar ucapan saya. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh enggak, Burhan itu lihat seorang yang wajahnya jelek, maka dia palingkan ucapan saya yang dari hakikat kepada kepada majaz. Majaz itu bukan hakikatnya. Saya melihat Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Pokoknya saya nggak sebutkan, saya melihat Masjid Istiqlal saja. Saya mendatangi Masjid Istiqlal. Hakikat benar? Kalau saya bilang enggak, masjid yang ada di yang ada di Pertamina sana. Maka ini adalah majas, dipalingkan. Kalau ada orang berkata, yadullah, tangan Allah. Oh, itu bukan hakikat itu. Itu maksudnya adalah kekuatan Allah. Nah, ini adalah majas. Ini adalah takwil, pemalingan dari makna yang hakikat kepada makna yang lain. Allah lagi mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Seluruh manusia akan binasa kecuali wajah Allah. Oh, wajah di situ adalah kenikmatan. Berarti Yang dari hakikat dipalingkan kepada yang lain. Rasulullah bersabda lagi, Allah memiliki kaki. Tatkala neraka itu teriak-teriak, kemudian Allah memasukkan kakinya ke neraka, langsung penuh neraka itu. Oh, itu bukan kaki Allah, itu kekuatan Allah. Ini adalah pemalingan dari hakikat kepada kepada majaz. Kemudian yang kelima, al-mutlaq muqayyad kepada muqayyad. Muqayyad. Contoh saya mengatakan seperti ini. Saya punya uang. Paham? Saya punya uang. Kalimat saya ini mutlak, tidak terikat dengan tempat. Di saku kah, di bawah bantal kah, ataukah di bank. Pokoknya saya punya uang. Paham? Kalau ada orang memalingkan ucapan saya, oh enggak, perkataan Burhan itu dia punya uang di bawah bantal, maka ini adalah takwil, pemalingan. Kenapa? Karena seharusnya perkataan saya mutlak dibawa kepada muqayyad. Paham? Karena hukum mutlak itu berbeda dengan muqayyad. Saya sedang iktikaf. Paham? Saya sedang iktikaf. Tapi kalau antum ikat dengan saya sedang iktikaf di Masjid Darut Taubah, berarti ini muqayyad. Paham? Tak kala antum buat status saya sedang iktikaf. Paham? Oh, iktikafnya di mana? Berarti antum butuh tambahan qayyad, ya. Saya iktikaf di Darut Taubah. Paham? Kalau ada orang menafsirkan sendiri, oh kayaknya dia itu iktikaf dekat rumahnya, biar nggak jauh-jauh. Oh, ini adalah muqayyad, pemalingan dari makna mutlak. Seharusnya dia ucapkan kalimat yang mutlak, tapi ada orang lain yang memalingkannya. Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, mujmal kepada bayan. Mujmal bayan. Terbalik ini.
bayan. Mujmal kepada bayan. Contoh saya mengatakan kepada orang-orang yang i'tikaf ini, makanlah kalian setelah sholat isya, mutlak muqayyad. Tapi di sini ada yang mujmal. Makan apa ini? Gorengan kah? Nasi kuning kah? Atau bubur apa? Nggak jelas. Harus dijelaskan sama Hidayat. Makan apa ini? Makanlah kamu habis isya ayam campur nasi campur cabai. Baru apa? Baru ada bayannya. Nah, kalau dari mujmal terus didatangkan bayannya sendiri. Contoh, Hidayat mengatakan orang-orang yang i'tikaf di sini kalau habis sholat isya makanlah. Kemudian ada salah seorang i'tikaf mendatangkan bayannya, makanlah mie goreng sama telur. Dia nafsirkan, menjelaskan sendiri perkataan Hidayat. Padahal perkataan Hidayat itu mujmal, paham? Belum ada kejelasannya. Makan nasi kah, ikan kah, atau apa, nggak jelas. Nah, kalau antum menafsirkan sendiri, ini namanya apa? Ta'wil. Tapi kalau Hidayat sendiri yang menjelaskannya, ini bukan ta'wil, paham? Antum sendiri yang datangkan. Nah, ini adalah zahir, ini adalah ta'wil. Ini adalah zahir, ini adalah ta'wil. Sudah selesai ditulis ini? Nah, selesaikan dulu. Sudah? Perbedaan mutlak dengan mujmal itu. Perbedaan ini secara sekilas sendiri. Mutlak dengan mujmal. Kalau mutlak dia dari sisi tempat dan waktu. Kalau mujmal biasanya dari sisi makna. Kalau dikatakan ini mujmal berarti mujmal makna. Kalau dikatakan mutlak berarti mutlak nanti yang membutuhkan muqayyad tempat ataupun waktu. Kalau mujmal mengarah kepada maknanya yang nggak jelas, membutuhkan bayan. Nanti ada lawan-lawannya masing-masing. Mujmal lawannya bayan, mutlak lawannya muqayyad, umum lawannya khos, amr lawannya nahi, mantuk lawannya mafhum. Nah, kita lanjutkan. Babus salis, bab yang ketiga, muawwal. Muawwal ini adalah isim maf'ul dari awwala yu'awwilu, ta'wil mu'awwilun mu'awwalun. Muawwal secara bahasa adalah isim maf'ul dari awwala yu'awwilu ta'wil. Maknanya adalah tafsir atau rujuk kembali. Jadi orang-orang terdahulu di zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in, tak kala menyebutkan takwil, itu maknanya adalah tafsir. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma allimhu takwil, ajarkan kepadanya tafsir. Demikian juga para mufassirin tak kala mengatakan takwil ayat ini, tafsir ayat ini, paham? Tapi orang belakangan ini, ulama-ulama belakangan, kalau menyebutkan takwil itu maknanya adalah tahrif. Bukan tafsir, tapi tahrif. Tahrif itu pemalingan. Paham? Pemalingan dari yang zahir kepada yang makna yang lain. Paham? Orang-orang dulu mengatakan takwil berarti apa? Sama dengan tafsir. Orang-orang sekarang kalau mengatakan takwil berarti itu apa? Tahrif, pemalingan. Ya, pemalingan. Contoh, Allah mengatakan istawa. Oh, bukan istawa itu istaula. Nah, dipalingkan. Ya.
dipalingkan. Istilahan hamlul zahir alal marjuh, yaitu membawa yang zahir kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat. Sebagaimana kita sebutkan tadi panjang lebar, ini. Pokoknya dua. Apabila satu lafaz memiliki dua makna, berarti dari dua makna itu ada takwil, ada zahir. Yang kita kuatkan namanya apa? Zahir. Yang kita lemahkan namanya takwil. Contoh firman Allah, was'alil qarya. Tanyalah kampung, qarya itu kampung. Maka ahli tafsir biasanya mengatakan qarya di sini was'ali ahlil qarya, tanyakanlah penduduk kampung. Ditakwilkan di sini. Kenapa? Li'annal qarya la yus'al anha walakin ahluha. Karena kampung itu nggak bisa ditanya. Yang ditanya itu penduduknya. Nah, ini adalah pemalingan yang benar, takwil yang benar. Ya, takwil yang benar. Kenapa? Karena nggak mungkin orang kampung, penduduk kampung, rumah-rumahnya, pohon-pohonnya ditanya. Nggak bisa berbicara. Yang ditanya adalah penduduknya. Contoh yang lain, idza kumtum ilas sholati. Apa nih? Secara bahasa Indonesia, kalimat ini dalam surah Al-Maidah ayat 6, apabila kalian telah berdiri untuk sholat. Telah berdiri. Baru diperintahkan wudhu. Paham? Telah berdiri, selesai sholat, baru diperintahkan wudhu. Oh, maka ditakwilkan di sini. Apa itu? Apabila kalian ingin sholat, barulah wudhu duluan, paham? Tapi kalau setelah sholat, ngapain wudhu? Nggak diperintahkan lagi wudhu kalau sudah selesai sholat. Demikian juga dalam firman Allah, apabila kita mau membaca Al-Quran, maka diperintahkan fasta'id billah, kan ya, beristiadah. Di sini katanya di sini adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Fi'il madi kan menunjukkan telah lampau. Berarti setelah, kalau mau ditafsirkan ini, berarti setelah membaca Al-Quran baru istiadah. Enggak. Ini harus ditakwil, yaitu sebelum membaca Al-Quran. Jadi memang takwil ada yang benar, ada yang salah. Takwil yang benar yang apabila terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan. At-ta'wilu, takwil itu ada dua macam. Takwil sahih, takwil yang benar. Seperti contoh yang telah berlalu, ini takwil yang benar. Takwil yang rusak, yang salah, seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Lafaz istawa di sini ahlul bid'ah itu memalingkannya kepada istaula. Istaula ini menguasai. Kalau menguasai berarti ada seseorang yang sebelumnya dia menguasai tempat itu, kemudian datang Allah merebut kekuasaan tersebut. Paham? Sementara di atas tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Muslim. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Paham? Ini adalah pemalingan yang salah. Contoh yang lain lagi. Waja'a rabbuka dalam surah Al-Fajr. Waja'a rabbuka. Rabbmu datang nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar untuk mengadili seluruh umat. Oh enggak, kata ahlul bidah enggak. Di situ bukan Allah yang datang, tapi perkaranya yang datang. Ini adalah takwil yang rusak, pemalingan yang rusak. Enggak benar ini. Banyak contoh-contoh yang lain seperti tadi Al-Baqarah ditakwilkan kepada apa? Kepada Aisyah. Atau yang lainnya. Tangan Allah ditakwilkan kepada apa? Kekuatan. Itu adalah takwil yang salah. Syurutut takwil, syarat takwil yang pertama harus menjelaskan lafaz. Contoh saya mengatakan seperti ini. Saya melihat singa sedang khutbah di atas mimbar. Ya kan? Kalau saya mengatakan saya melihat singa, baru saya maksudkan adalah singa itu adalah manusia yang pemberani, ini nggak benar ini. Kenapa? Karena nggak ada yang mendukung.
Kalau saya tambahkan, saya melihat singa sedang khutbah di atas mimbar, maka ini adalah takwil yang benar karena ada pendukungnya yang lain. Yaitu apa? Nggak mungkin singa beneran khutbah di atas mimbar kan gitu, Bang? Nggak mungkin singa berkhutbah Jumat di atas mimbar berkoar-koar gitu, nggak ada. Berarti pastilah saya menakwilkan dengan takwil yang benar, yaitu apa? Lelaki pemberani. Kalau saya mengatakan saya melihat singa, terus saya takwilkan kepada apa? Manusia yang pemberani. Nah, ini nggak pas. Kenapa? Karena nggak ada yang mendukung, nggak ada lafaz-lafaz yang lain yang menjelaskannya. Kalau saya mengatakan lagi, saya melihat rembulan, atau saya sedang memeluk rembulan, terus saya maksudkan adalah perempuan yang cantik, wah nggak benar ini, paham? Kalau saya mengatakan saya sedang memeluk rembulan di atas kasur, berarti apa? Takwil tersebut ada yang menjelaskannya untuk memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang takwil ya. Paham? Kemudian syarat yang kedua, harus ada dalil yang memalingkannya yang disebut dengan qorina. Harus apa-apa? Ada dalil. Baik dari Al-Qur'an, hadis ataupun akal ataupun secara bahasa. Nggak boleh langsung dipalingkan gitu saja tanpa ada alasan. Harus ada dalilnya. Nah, kalau keduanya ini terpenuhi, barulah boleh dikatakan takwil yang benar. Kalau nggak terpenuhi, maka takwil yang rusak. Hukum takwil ini diterima kalau terpenuhi syaratnya. Takwil tersebut diterima kalau memenuhi syarat-syaratnya. Kalau enggak, maka tidak diterima. Nah, coba datangkan takwil sama zahir satu contoh. Baina yadayillah tadi Ustaz. Hah? Baina Baina yadayillah. Kalau misalnya dikatakan ini dohirnya itu adalah tangan dan takwilnya Enggak, antum harus pahami bahwasanya dalam bahasa Arab baina sama yadai itu maknanya amama, bukan tangan di situ. Amama. berarti ya Tuh, perhatikan itu. Kalimat baina yadai itu artinya di depan. Bukan antara tangan, enggak. Artinya di depan. Apa? Terserah. yang contoh sudah ada itu Ar-Rahman. Belum bisa kembangkan antum. Belum bisa kembangkan yang lain. Belum dapat contohnya kan? Meluk apa gitu. Oh, bahasa Indonesia gitu. Oh, ini aja kalau gitu. Telah datang hidung belang. Belang ya? Hidung belang. Hewan nggak belang itu? Belalang. Hidung belang maksudnya? Itu ibarat perumpamaan. Bukan hewan berarti nggak bisa itu. Antara hewan mungkin dengan manusia. Telah lewat anjing depan saya gitu. Telah lewat anjing di depan saya. Antum takwilkan itu nggak bener antum. Karena nggak ada yang mendukung, ya kan? Antum takwilkan kepada manusia mungkin nggak benar, ya kan? Kalau antum takwilkan, padahal kalau kita tangkap itu adalah anjing beneran karena mungkin anjing lewat kan ya, anjing berlalu. Hah? Coba yang lain. Saya menggonceng rembulan. Telepon nikahi seorang meluk. Telepon nikahi seorang bidadari. Bidadari. Bidadari di dunia. Bidadari di dunia. Bidadari dunia Kalau bidadari antum stop di situ, nggak bisa antum takwilkan, rusak nanti. Karena bidadari adanya di akhirat. Bidadari di dunia mungkin dari sisi perawakan atau kecantikannya sama. Atau pilih? Contoh dia. Bulan telah mati walaupun masih bernafas. Bulan telah mati walaupun masih bernafas.
Nah itu maksudnya. Jiwa setelah mati. Ustaz. Oh, maksudnya jiwa manusia tersebut. Iya. Sebentar. Jiwa apa tadi? Anak ganti aja. Ustaz. Oh, iya. Sama sebenarnya. Apa itu? Mati sebelum kematiannya. Mati sebelum kematiannya. Maksudnya apa itu? Mati yang hakikat? Mati yang jiwanya. Oh, mati yang jiwanya. Karena beliau misalnya. Antum mengarahkan kepada apa ini? Kepada kalimat mati atau kepada orang? Orangnya. Kepada orang. Antum inginkan apa? Hatinya mati atau orangnya mati? Hatinya yang mati sih. Misalnya kayak beliau pernah beribadah. Iya. Jadi beliau sudah menjadi bangkai sebelum jadi bangkai. Oh iya. Tuh mau dulu. Apa? Masjid Taubah panas. Masjid Darut Taubah panas. Hawanya yang panas atau ini apa namanya? Suasananya panas. Apa antum takwilkan di sini? Soalnya sedang belajar saat jadi. Anda pergi ke masjid bersama lautan. Pergi ke masjid bersama lautan. Nah, takwilnya apa ini? Antum palingkan laut ini, gunakan laut ini untuk apa? Ilmu. Untuk orang yang berilmu. Untuk orang yang berilmu. Ada nggak yang bisa memalingkannya dari makna hakikat lautan kepada laki-laki yang memiliki ilmu? Apa? Kalau antum palingkan gitu saja tanpa ada kejelasan, itu takwil yang batil. Mungkin antum berkata seperti ini, saya berjalan bersama lautan. Lautan di kedalaman ilmu. Maka di situ mungkin kan dipalingkan. Kenapa? Karena antum berbicara laut di situ adalah ilmu, bukan air asin sana. Antum Saya berkeliling Balikpapan dengan kuda besi. Berkeliling Balikpapan dengan kuda besi. Dari kuda yang bermakna hewan yang tumpukan daging dan tulang, antum apa? Palingkan kepada yang bermakna motor. Antum bisa? Lagi mikir dulu. Sebelahnya. Belum dapat juga. Jawabannya nanti jawabannya salah Ustaz. Jawab Ustaz. Jangan takut salah. Namanya belajar. Ada buaya ngetuk pintu akhwat. Apa? Antum gini aja, ada buaya yang sedang WA-an sama aku. Berarti di situ apa? Lelaki yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dia mangsa saja, terus dia tinggal gitu ya, sebagaimana buaya. Antum pinjam kata buaya untuk lelaki pemangsa akhwat. Kenapa? Karena nggak mungkin buaya tekan HP untuk kirim WA atau datang ngetok-ketok pintu, nggak mungkin. Ini adalah pemalingan yang benar. Tuh. Seorang Hamzah itu seperti singa. Nggak, antum mengatakan Hamzah saja atau singa saja. Antum menyamakan, berarti itu bukan takwil. Hamzah itu seperti singa. Hamzah adalah singa. Itu antum menyamakan. Pilih salah satunya untuk memalingkan zahir kepada takwil. Contoh, saya mendengar kisah singa.
yang sedang berperang, gitu kan? Padahal antum maksudkan adalah Hamzah. Antum mengabarkan Hamzah. Ini takwil yang benar. Kenapa? Karena nggak mungkin singa berperang gitu ya. Nah gitu. Terus yang lain? Saya sedang makan nasi kotak. Nasi kotak. Takwil apa di situ yang itu hakikat itu. Itu hakikat itu bukan takwil itu. Benar. Itu surahnya. Belum tuh. Amar pergi ke belakang. Apa? Amar itu pergi ke belakang. Mau berwudu. Apa itu? Ke belakangnya kan kalau langsung ditawil maksudnya toilet. Oh, mau pergi ke belakang gitu ya. Belakang sama dengan toilet. Nah, padahal belakang itu lawan dari depan. Tapi dipalingkan kepada makna BAB atau BAK. Itu Tikus itu sudah ditangkap KPK. Tikus. Ke tawilnya apa, Pak? Sebab pemalingannya apa? Kepada tikus, dari tikus kepada apa namanya? Tikus koruptor. Nah, tikus koruptor. Karena mungkin saja KPK nangkap tikus di rumahnya kan? Ya kan? Nggak ada yang mustahil. Berarti ada yang memalingkan karena koruptor itu tikus itu nggak mungkin korupsi ngambilin uang, bisanya aja dia yang gigit, ya gigit uang, robek-robekin uang atau bawa lari uang tersebut taruh di ininya di tempat tidurnya. Karena ternyata tikus itu dia pintar merancang kamar ruangan tempat tidurnya. Tikus itu pernah mungkin bongkar-bongkar ada panai kertas-kertas bertumpuk susun rapi di suatu lubang, itu rumah tikus. Hidayat. Saya pergi umroh menggunakan Burung. Besi terbang. Ya pesawat sudah itu. Antum palingkan kemana? Ya dari besi terbang itu pesawat. Ya besi terbang itu ya pesawat intinya. Nggak ada pemalingan. Kalau antum bilang saya pergi umroh dengan burung, ya kan? Burung yang antum maksudkan di sini adalah pesawat. Gitu. Nah, paham ini? Insyaallah. Jadi insyaallah pagi ini kita telah mempelajari tentang nas, zahir, sama ta'wil. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanallah.